Selanjutnya, kami persilakan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Profesor Dr. Eng Insinyur Syafrizal ST.MT, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Siti Khadijah Khairun MT PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua, dan juga terima kasih izin kepada para peserta yang hadir di ruangan ini dan juga yang hadir di media online. Saya atas nama Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan akan membacakan kurikulum vitae dari Profesor Siti Khadijah Khairun yang pada hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar dengan judul Biometalurgi sebagai Solusi Inovatif untuk Tantangan Lingkungan Menuju Proses yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Ibu Profesor Siti Khadijah Khairun lahir di Sampang pada tanggal 5 Juli 1969. Saat ini Ibu Siti Khadijah bergabung dalam kelompok keahlian teknik metalurgi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Ibu Profesor Siti Khadijah memiliki TMT Guru Besar pada tanggal 1 Agustus 2023. Ibu Siti Khadijah memiliki suami Bapak Dr. Khairun Anwar, kemudian memiliki anak Khairunisa Fitratul Islam dan suaminya Roni Winarko, serta Khairun Redatul Islam. Saat ini Ibu Siti Khadijah memiliki satu cucu dengan nama Isa Al-Barak Winarko. Ibu Profesor Siti Khadijah dari kecil SD sampai tamat SMA itu sekolah di Madura, dari SD Rong Tengah, SMP 1 Torjun, dan SMA 1 Sumeneb. Kemudian Ibu Siti Khadijah melanjutkan pendidikan S1 pada Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB pada tahun 1988, kemudian lulus tahun 1993, melanjutkan S2 pada program studi Teknik Lingkungan tahun 1996 dan lulus 1999. Kemudian melanjutkan S3 di Departemen Earth Science Kanazawa University di Jepang, kemudian postdoc pada Leibniz Center di Merseburg, Jerman, kemudian merupakan visiting scientist pada tahun 2007 pada Tokyo University Agriculture dan Teknologi Jepang, kemudian juga mengikuti postdoc pada tahun 2008 sampai 2009 pada University of Georgia di Amerika Serikat. Yang menarik dari Bu Didi, kalau kita lihat tadi alumni teknik lingkungan, tapi menjadi dosen di SITH, jadi Sekolah Ilmu Tinggi Teknologi Hayati, dan kemudian melanjutkan dosen sebagai dosen sekarang di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Kemudian tahun 2021 sampai 2022 Ibu Didi pernah menjadi Kaprodi Program Sarjana Teknik Metalurgi dan sampai sekarang guru besar pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Ibu Siti Khadijah juga merupakan anggota tetap Panitia Ilmiah Internasional Biohidrometalurgi Simposium sebagai perwakilan dari Indonesia. Ibu Siti Khadijah melakukan penelitian pada bidang biomining, kemudian bioremediation, kemudian geomikrobiologi, bioflotation, wastewater and waste management, biopopulation, soil microbiology, biomineralization, dan juga di beberapa bidang, baik di bidang carbon capture maupun pada construction engineering. Ibu Siti Khadijah mendapatkan hibah riset itu umumnya dari MenID, dari BRIN, dari RIM, dan juga dari riset ITB serta dari JFS. Saat ini Ibu Siti Khadijah mendapatkan dana riset yang sedang berjalan dari JFS, kemudian dari BRIN, dan juga dari PPMI ITB
dan juga dari MenID. Ibu Siti Khadijah telah menghasilkan sedikitnya 102 makalah dalam bentuk jurnal maupun proceeding. Kemudian Ibu Siti Khadijah juga telah meluluskan 95 mahasiswa program sarjana, 29 mahasiswa program magister, serta 2 mahasiswa program doktor dalam kurun waktu 2010 sampai 2024. Ibu Siti Khadijah juga telah memiliki banyak penghargaan, antara lain dari Bara Multi Group, yaitu tentang Energi Green Challenge, kemudian juga dari Paragon Technology untuk Innovation and Inspiring Lecturer Award, kemudian juga mendapatkan penghargaan dari ITB Innovator Award, kemudian juga dari Bara Multi, dan juga dari Big Mind ID. Jadi semuanya ada nominalnya. Kemudian Ibu Siti Khadijah juga mendapatkan sedikitnya ada 4 granted patents dan juga ada 15 register patents. Hobi, Ibu Siti Khadijah hobinya bertaman, kemudian juga hobi sepeda, ini sepeda ontel kalau saya lihat. Kemudian Ibu Siti Khadijah juga hobi untuk snorkeling atau menyelam. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu CV singkat dari Ibu Profesor Siti Khadijah Khairun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilahkan Profesor Insinyur Siti Khadijah Khairun, MT, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji sembah dan syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk semua rahmat dan berkah yang diberikan hingga saya dapat berada dalam keadaan sehat di aula barat kita yang tercinta untuk menyampaikan orasi ilmiah guru besar saya. Sebelum memulai orasi ilmiah ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setingginya kepada yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir di aula barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Dalam orasi ilmiah guru besar ini, izinkan saya memaparkan peran biometalurgi sebagai solusi inovatif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Biometalurgi menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam metalurgi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung praktik industri yang berkelanjutan dan akuntabel. Seperti yang kita ketahui, industri pertambangan dan metalurgi seringkali menjadi kekhawatiran bagi masyarakat di sekitar lokasi operasionalnya. Aktivitas industri yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem. Polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas berbahaya seperti karbon dioksida, sulfur, dioksida gas lainnya, serta partikulat dapat merusak atmosfer serta berkontribusi pada perubahan iklim. Pencemaran tanah dan air terjadi akibat pengelolaan yang buruk terhadap tailing dan slag
dan limbah berbahaya lainnya yang menyebabkan logam berat dan bahan kimia toksik mencemari tanah sedimen, air permukaan, dan air bawah tanah. Selain itu, akumulasi sedimen berbahaya dari pembuangan limbah tambang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, mengakibatkan kerusakan habitat dan penurunan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan praktek berkelanjutan, meningkatkan pengelolaan limbah, serta memperketat regulasi lingkungan dalam industri pertambangan dan metalurgi. Langkah ini diperlukan untuk menciptakan proses industri yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dikenal dengan konsep green and smart mining and metallurgical processes. Sebagai solusi inovatif, kami mengusulkan teknologi biometalurgi yang memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif industri ini terhadap lingkungan. Apa yang dimaksud dengan teknologi biometalurgi? Bagaimana serta di mana teknologi tersebut dapat diterapkan dalam proses pertambangan dan metalurgi? Pertanyaan ini akan saya jelaskan melalui tahapan proses metalurgi berikut ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, bahwa ketika tambang dilakukan, ini salah satunya yang saya ambil fotonya di PT Aman, lalu nanti kita akan dapat di sini bijinya, setelah itu akan masuk dalam proses metalurgi yang dimulai dengan mineral processing, crushing, grinding, sieving, lalu kemudian nanti akan terjadi pengkonsentrasian. Proses biometalurgi bisa masuk di seksi ini, dalam bagian ini, yaitu bioflotasi bisa menjadi bioflotasi, flokulasi bisa menjadi bioflokulasi. Dan kemudian kita bisa juga menggunakan tumbuhan atau tanaman dengan proses phytomining, nanti akan dihasilkan konsentrat. Setelah itu juga akan dihasilkan limbah di sini. Dari konsentrat ini nanti akan masuk ke proses metalurgi ekstraktif, pirometalurgi, hidrometalurgi, dan biohidrometalurgi. Biometalurgi masuk di dalam biohidrometalurgi ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan pemurnian. Pemurnian di sini biometalurgi bisa menggunakan proses biomineralisasi dan kemudian dihasilkan logam kontak dengan lingkungan dan nanti akan terjadi korosi dan 30% sampai 80% korosi itu penyebabnya adalah biokorosi. Ini adalah bagian daripada proses biometalurgi di dalam proses metalurgi ini. Dan dari limbah yang dihasilkan, kalau kita bekerja dengan mineral sulfida, maka nanti akan dihasilkan air asam tambang. Air asam tambang ini pasti pH-nya di bawah 3 dan nanti semua base metal akan terlarut termasuk toxic metal, maka nanti ini kita olah dan termasuk tailingnya nanti kita olah dengan teknologi bioremediasi. Semua limbah dan byproduct yang dihasilkan dari industri metalurgi bisa dijadikan raw material untuk kita olah di dalam proses biometalurgi, yaitu dalam hal ini adalah biohidrometalurgi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan, dan karena keterbatasan waktu saya tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan semua penelitian terkait teknologi biometalurgi yang telah kami lakukan. Oleh karena itu, saya akan memaparkan beberapa penelitian yang dianggap paling penting untuk pengembangan teknologi biometalurgi ini, yang telah banyak diaplikasikan secara global dan juga telah kami kembangkan di Laboratorium Biomining dan Biometalurgi, Teknik Metalurgi, FTTM, ITB. Seperti Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah aplikasi dari biohidrometalurgi. Kita bisa mengekstrak metal, di sini adalah nikel dari biji limonit dan saprolit, di mana Indonesia adalah nomor 1 sekarang dan kita diincar oleh seluruh negara yang membutuhkan nikel. Apalagi sekarang sejak adanya program mobil listrik. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dengan proses biohidrometalurgi dihasilkanlah proses yang high selective. Ini sangat penting karena nanti proses selanjutnya untuk tahap kepemurnian itu akan lebih mudah dan juga nanti akan lebih murah.
secara ekonomi bisa kita hitung. Ini adalah salah satu keuntungan dari proses biohidrometalurgi. Kemudian kita juga di lab di teknik metalurgi sudah mengembangkan juga mengambil rare earth element atau logam tanah jarang dari red mud. Red mud ini adalah residu sebagai limbah dari proses pemurnian bauksit menjadi alumina. Bisa dilihat kita menggunakan teknologi biohidrometalurgi dengan metode direct bioleaching, kita bisa merecovery rare earth element. Rare earth element ini sangat mahal dan digunakan untuk berbagai macam advanced material. Kemudian sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa proses biohidrometalurgi ini sangat selektif. Dengan selektif ini bisa dilihat terhadap besi, sudah kami hitung di sini bahwa selektivitasnya sangat tinggi. Sehingga nanti untuk proses selanjutnya akan lebih mudah dan akan lebih murah untuk pemurniannya. Demikian juga dalam proses pirometalurgi kita akan menghasilkan trak sebagai atau slag sebagai produk samping. Nah, produk ini bisa kita ambil karena magnesiumnya sangat tinggi. Kita sudah melakukan dengan menggunakan bakteri mixotop yang bisa mengoksidasi sulfur dan kita bisa menghasilkan 6 gram per liter magnesium dalam bentuk ion dengan selektivitas juga yang tinggi terhadap besi. Selain itu, bersama tim kami yaitu Associate Profesor Edi Sanwani, kita juga sudah mengembangkan teknik bioflokulasi untuk mineral processing dan kita sudah berhasil memisahkan besi dari red mud dengan teknik bioflokulasi. Selain itu, bersama lagi dengan Pak Edi Sanwani, kita juga melakukan proses bioflotasi karena sekarang reagen bioflotasi itu menggunakan senyawa kimia dan itu toksik dan di Eropa sudah dilarang sehingga dikembangkan reagen yang harus ramah lingkungan. Maka dari itu kami mengembangkan reagen bioflotasi menggunakan mikroba dan produk metabolitnya. Hanya sayangnya kadar PB yang kami hasilkan di sini tidak terlalu tinggi sehingga kami harus melakukan optimasi lagi dan harus riset lebih lanjut lagi. Walaupun persen recovery dari PB sangat tinggi tetapi kadarnya masih rendah. Selain itu, di lab kami juga telah mengembangkan bio-nanometalurgi. Kami membuat nanopartikel tembaga salah satunya dengan menggunakan limbah metal yang mengandung tembaga. Dan kami menggunakan agen produksi dari bahan-bahan hayati. Salah satunya di sini misalnya bakteri, fungi, alga, dan juga tanaman dan bagiannya. Dan kami bisa memproduksi copper nanopartikel tembaga. Selain itu, untuk proses pengkonsentrasian, kita bisa mengembangkan teknologi phytomining. Salah satunya misalnya bekas lahan tambang atau low grade ore. Ini bisa kita bajak atau kemudian kita gemburkan, lalu kemudian kalau memang dari low grade ore bisa kita lakukan crushing 2 mm, lalu kemudian kita bisa menanam tanaman hiperakumulator di sini. Setelah nanti diserap baru kemudian kita harvest. Nanti kalau petani mengharvest padi, kita mengharvest misalnya emas, maka kita akan panen emas gitu. Contohnya seperti itu. Lalu kemudian masuk ke proses ini. Baru kemudian kita ambil emasnya dengan proses leaching ataupun bioleaching. Selain itu, dari proses tambang dan metalurgi pasti akan dihasilkan limbah. Salah satunya tadi adalah air asam tambang. Kita sudah coba melakukan juga, kalau menggunakan dari salah satu tambang batu bara, kalau kita menggunakan flokulan kimia, itu sangat mahal, bisa dilihat harganya. Tetapi kita sudah mengembangkan dengan menggunakan mikroba dan produk metaboliknya, hampir 1/10 harganya, 1/10 lebih rendah dan tidak hanya bisa menaikkan pH yang di mana standar baku mutu lingkungan
lingkungannya adalah 6-9, tetapi juga bisa menurunkan total suspended solid. Karena biasanya pertambangan batu bara itu selalu berasosiasi dengan lempung, sehingga akan terbentuk banyak koloidal, dan koloidal itu sulit untuk tersedimentasi. Maka dari itu harus diperlukan flokulan. Nah, dengan bisa menurunkan total suspended solid dari 5.000 ke 16. Padahal standarnya baku mutu itu adalah 200 mg per liter. Jadi kita sudah berhasil sini. Nah, selain itu kita juga sudah melakukan dengan Pak Bambang di sini biokorosi, yaitu kita menggunakan bakteri pengoksidasi sulfur dan juga bakteri pengoksidasi besi. Hasil produk biokorosinya akan berbeda-beda tergantung dari mikroba apa yang berperan dalam proses biokorosi tadi. Selain itu, proses biomineralisasi itu kita juga sudah melakukan, yang kita aplikasikan untuk memulihkan retakan atau celah dari mortar. Bisa dilihat di sini, bisa ada self filling. Ini terjadi karena bakteri menghasilkan kalsium karbonat, biasanya dalam bentuk kalsite, itu yang paling stabil. Dan kita sudah publish dengan ini. Jadi hasilnya sangat memuaskan. Kemudian biomineralisasi tidak hanya untuk construction engineering, tapi untuk permasalahan lingkungan kita bisa aplikasikan juga untuk carbon capture. Seperti yang sudah kami lakukan di lab, kita menggunakan sumber CA-nya dari bioleaching truck. Yang dari Krakatau Posko itu terutama untuk pabrik baja itu kalsiumnya tinggi. Lalu kemudian nanti dari proses ini akan terlarut sehingga akan dihasilkan PLS, dan PLS ini akan kaya dengan kalsium. Baru kemudian kita umpan di dalam proses di dalam proses carbon capture dengan menggunakan bakteri yang bisa menghasilkan enzim carbonic anhidrase, sehingga nanti dia bisa mempercepat proses pembentukan CaCO3-nya. Dengan cara menangkap gas CO2. Bisa dilihat kecepatannya tanpa menggunakan bakteri dan dengan menggunakan bakteri kecepatannya sampai 28 juta kali lipat. Sehingga nanti proses carbon capture itu akan lebih cepat mengubah gas CO2 menjadi bikarbonat dengan kecepatan berjuta-juta kali lipat. Itulah keuntungan dengan menggunakan proses biometalurgi. Dalam hal ini adalah biomineralisasi untuk carbon capture. Inilah hasilnya, bisa dilihat dalam hitungan detik. Sudah bukan menit lagi, tapi hitungan detik. Dalam 300 detik terbentuk presipitat kalsium karbonat. Tapi ini belum tentu kalsium karbonat. Bisa saja aragonite, vaterite, jadi tergantung prosesnya. Tapi intinya akan terbentuk karbonat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biometalurgi ini sangat penting di Indonesia untuk dikembangkan. Lalu kemudian biometalurgi ini sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Dan juga dengan menggunakan biometalurgi kita bisa mengolah limbah, terutama untuk bisa merecycling limbah seperti tiling ataupun slag. Dan juga biometalurgi ini untuk bisa mendukung transisi energi bersih. Dan terakhir, biometalurgi ini bisa untuk pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih banyak. Kemudian saya akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan karunia-Nya dan kuasa-Nya saya bisa menjadi guru besar. Kemudian ke semua dosen dan teknik metalurgi dan tambang FTTM ITB yang begitu kekeluargaan yang sangat hangat, lingkungan kerja yang sangat menyenangkan. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu dan saya tidak sempat menulis di PPT ini. Tapi saya ingin menyebutkan satu-satu seperti
Pak Jul, Pak Halim, Pak Fadli, Pak Edi Agus, Pak Rasid, Pak Soni, Pak Zela, Bu Ismi, Bu Bonita, Pak Wira, Pak Tria, Pak Edi Sanwani, Pak Korda, Pak Imam, Pak Taufik. Terima kasih banyak atas kehangatan saya bisa bekerja di Teknik Metalurgi dengan suasana yang menyenangkan seperti saudara. Kemudian rektorat, pimpinan rektor ITB dan dekanat ITB yang banyak mendukung penuh, Profesor Ridho, Profesor Safrizal, Dr. Susanti Alawiyah yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kemudian Tendik FTTM ITB yang sangat menyenangkan dan banyak membantu dalam proses pengurusan guru besar ini. Guru-guru SD, SMP, dan SMA yang sangat banyak berjasa. Kemudian dosen teknik lingkungan ITB S1 dan S2, di mana di sini yang hadir Pak Edwan Kardena dan Ibu Mindri Safila. Terima kasih banyak. Saya tidak sempat menulis namanya, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Para Kaprodi FTTM saat saya menjabat Kaprodi MG S1, terima kasih banyak telah hadir pada hari ini. Saya sangat berterima kasih dan sangat senang bisa bergaul dan bisa bekerja dalam satu tim yang sangat menyenangkan. Teman dan sahabat TL S188 ITB yang hadir pada hari ini, Pak Sultan dan Didit, terima kasih banyak persahabatannya selama jadi mahasiswa S1 di TL ITB. TL S2 ITB 1996, terima kasih Dr. Dede yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih atas persahabatannya selama kita kuliah di S2 di ITB. Teman SMA 1 Sumeneb yang selalu ikut lomba cerdas semat karena kita selalu juara 1, Profesor Dr. Insinyur Taufan Mahendra Jaya, terima kasih. Teman seperjuangan S3 di Jepang, Dr. Susana Nurjaman, terima kasih banyak telah hadir pada hari ini. Kolaborator riset Profesor Insinyur Bambang Widianto yang datang pada hari ini bersama istri, kemudian Profesor Zaim dan Profesor Aswan, terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini yang sangat menyenangkan seperti keluarga. Dosen ISETH ITB, Ibu Pinkan yang hadir pada hari ini, dan terutama Bapak Intan Ahmad yang banyak mendukung dan membantu saya selama saya di ISETH ITB. Mahasiswa bimbingan S1 dan S2 dan S3 di lab saya, lab biomining dan biometalurgi, teknik metalurgi ITB. Dan Ketua IA ITB Pak Erika yang nggak sempat datang karena ada kunjungan Presiden ke smelter Gersik. Kemudian Ketua Prometindo Pak Boman, terima kasih telah datang. Dan pemberi rekomendasi yang tidak bisa saya sebutkan karena terlalu lama, tapi bisa dilihat di sini. Terima kasih banyak atas rekomendasinya sehingga saya bisa, tanpa rekomendasi ini saya tidak bisa mendapatkan syarat untuk mendapatkan gelar untuk posisi guru besar ini. Terima kasih banyak kolega-kolega saya yang ada di luar negeri yang banyak membantu. Terima kasih banyak juga untuk pembimbing S3 saya yang selalu menginspirasi saya bagaimana cara menulis, meneliti. Saya diajak jalan dari Jepang, dari utara ke selatan, sangat menyenangkan seperti orang tua sendiri. Profesor Stephen yang juga banyak membantu ketika saya di Jerman, Profesor Whitman ketika saya di Amerika, Profesor Koki Toyota Sensei, dan ketika saya visiting scientist di Peking University ketika suami saya bertugas di Beijing, KBRI Beijing. Dan untuk terakhir untuk orang berikut ini yang banyak membantu saya bisa masuk ke teknik metalurgi, Pak Edi Agus, Profesor Soni yang telah datang hari ini, Profesor Lilik, dan juga Pak Zaki, terima kasih telah diperkenalkan dengan riset-riset hidrometalurginya, Pak Edi Sanwani dengan riset-riset mineral processingnya, sehingga mengembangkan saya untuk membuat ide-ide baru dalam riset biometalurgi. Terima kasih banyak, Pak.
Ucapan terima kasih terakhir untuk keluarga ibu dan bapak saya yang dengan cintanya mendidik anak-anaknya menjadi orang yang terpelajar. Kakak-kakak dan adik-adik tercinta, ibu dan bapak mertua tercinta, saudara-saudara kakak dan adik ipar, terima kasih banyak atas kehangatannya dan dukungannya. Dan suami dan kedua anakku tercinta, dengan penuh rasa syukur saya ingin mengucapkan terima kasih yang paling mendalam kepada suami tercinta papa dan kedua buah hati kakak dan dedek. Dukungan dan pengertian dan cinta kalian adalah kekuatan yang telah mengiringi setiap langkah saya hingga mencapai puncak akademik sebagai guru besar. Papa, terima kasih banyak atas pengorbanan dan kesabaranmu yang luar biasa. Selalu menjadi sandaran dalam suka dan duka. Kepada kakak dan dedek, kalian adalah sumber semangat terbesar yang mendorong saya untuk terus maju dan memberikan yang terbaik. Setiap prestasi yang saya capai adalah wujud cinta dan doa dari keluarga yang selalu menguatkan. Semoga keberhasilan ini menjadi kebanggaan kita bersama dan semoga ilmu yang saya bagikan menjadi bekal kebaikan bagi masa depan kalian. Selanjutnya, izinkan saya sebelum saya menutup orasi ilmiah ini, izinkan saya dengan sepenuh hati dan kesungguhan untuk membacakan kode kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 21 September 2024. Profesor Siti Khadijah Hairun. Setelah pembacaan kode kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung, izinkan saya mengakhiri orasi ilmiah saya dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang telah bersabar mengikuti jalannya orasi ilmiah ini. Mohon maaf untuk semua perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Muslim Muin, Profesor Rahmat Hidayat, dan Profesor Siti Khadijah Hairun untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Muslim Muin untuk menandatangani dokumen kode kehormatan.
Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Rahmat Hidayat untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Siti Khadijah Khairun untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Abdul Waris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak menundukkan kepala sambil mengakui kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mengakui ketidakberdayaan kita tanpa pertolongan dan cintanya. Saya akan memimpin doa ini sesuai dengan ajaran Islam. Untuk yang beragama lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi halakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pencipta dan pemelihara alam semesta, sesungguhnya Engkau telah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Karena itu, ya Alim, berkenanlah Engkau ilhamkan kepada kami ilmu sehingga kami tergolong orang-orang memikirkan akan ciptaan-Mu dan mengingat-Mu dikala berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Seraya meyakini bahwa tidaklah Engkau ciptakan semuanya dengan sia-sia. Ya Ghafur, sesungguhnya kami bertobat kepadamu. Ampunilah dan maafkanlah kami, orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, dosen-dosen kami, mahasiswa kami, serta kepada orang-orang yang telah berjasa memberikan manfaat kepada kami, kepada bangsa dan negara kami. Engkau yang Maha Pengampun, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab-Mu. Ya Rabb, barusan telah kami simak orasi 3 orang kolega kami, Profesor Muslim Muin, MSCI, Profesor Rahmat Hidayat, dan Profesor Siti Khadijah Khairun. Betapa bernasnya pemikiran dan hasil-hasil ciptaan yang telah mereka sampaikan. Kami jadi tahu bahwa itu semua amat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Balaslah ketekunan dan kesungguhan mereka dalam mengkaji ilmu selama ini dengan kemudahan dari-Mu untuk melanjutkan belajar, mentafakuri tanda-tanda kebesaran-Mu. Kami berharap mereka bersama dengan profesor-profesor yang lain, dosen, cendekiawan yang lain akan istiqomah dan gigih berjalan di tapak yang menuju kedekatan kepada-Mu. Berani berkata benar dan menyampaikan kebenaran dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Kami mendambakan para ilmuwan yang dapat bersinergi menjadi rahmat bagi semesta alam dan dapat menjadi contoh tauladan tidak hanya dari segi intelektual dan emosional, tetapi jauh lebih penting adalah akan menjadi contoh keteladanan dalam segi pengabdian kepadamu. Ya Allah,
jadikanlah ITB dapat lebih berkontribusi untuk kemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umat manusia, memberi solusi serta tindakan nyata lainnya untuk penyelesaian permasalahan bangsa dan umat manusia. Ya Allah, jadikanlah Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih bermartabat dan Engkau sukai, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, penuh keberkahan dan ampunan dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang pengembangan software dan aplikasi model 3D hidrodinamika laut non-orthogonal boundary fitted, serta pentingnya infrastruktur hijau, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Muslim Muin, MSOI, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai eksplorasi material maju dan kinetika transport pembawa muatan untuk pengembangan sel surya generasi baru, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Rahmat Hidayat, SSI, MN, PhD. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang biometalurgi sebagai solusi inovatif untuk tantangan lingkungan menuju proses yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Siti Khadijah Hairun, MT, PhD. Hadirin sekalian, pada sidang orasi ilmiah siang hari ini telah hadir para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik yang aktif, emeritus, maupun yang purnabakti. Mohon kiranya para guru besar Institut Teknologi Bandung untuk bisa berdiri untuk menyapa para undangan, baik yang di floor maupun yang di panggung. Terima kasih Bapak Ibu. Telah hadir pula bersama kita Profesor Fasli Jalal, Rektor IARSI. Terima kasih, Prof. Kemudian, ini saya baca satu-satu, mudah-mudahan tidak terlewat. Profesor Ganjar Kurnia dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih, Prof. Lalu Profesor Rizdiana dari Universitas Padjadjaran, Profesor Agus Supriyanto dari Universitas 11 Maret, Profesor Natalita Maulani Nursam dari BRIN, Profesor Bambang Widianto dari Unjan. Rasanya ada. Selain itu juga kita mendapat tamu yang lainnya yang juga merupakan anggota Majelis Wali Amanat ITB periode 2019-2024, Ibu Nurhayati Subakat. Terima kasih Ibu. Kemudian dari PT Paragon, Bapak Subakat Hadi, Bapak Harman Subakat, dan Ibu Ratih Safitri. Terima kasih Bapak Ibu. Lalu juga ada Bapak Simon Mantiri, Komod Pertamina. Terima kasih Pak.
Bapak dan Ibu Dr. Iwan Sofani, terima kasih atas kehadirannya. But not least, also with us today, Professor Motoyasu Kinoshita from Kyushu University. Thank you for attending this occasion. Tentunya hadirin sekalian, terima kasih kami sampaikan pada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Muslim Muin beserta keluarga inti, Profesor Rahmat Hidayat beserta keluarga inti, dan Profesor Siti Khadijah Khairun beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat, hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth.
Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat, hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami silakan kepada Profesor Muslim Muin beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Rahmat Hidayat beserta keluarga inti dan Profesor Siti Khadijah Khairun beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Muslim Muin, Profesor Rahmat Hidayat, dan Profesor Siti Khadijah Khairun. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.